dalam bahasa Biak disebut fas-fas. Ukiran-ukiran ini melambangkan berbagai hal, simbol-simbol kekuatan daripada alam itu sendiri. Sehingga orang tua menggunakan itu sebagai tradisi untuk mempertahankan budaya orang Biak itu sendiri. Kalau kita orang Biak itu motifnya itu besar-besar, sehingga kita bisa membedakan. Walaupun dia motifnya wairon, tetapi ciri khas kita tetap dia ukirannya besar-besar. Dan kita ini pasti perahu Biak. Ukiran Biak atau fas-fas dalam bahasa Biak memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dengan ukiran-ukiran lain yang ada di Papua. Demikian penjelasan yang baru saja kita dengarkan dari Bapak Johanumsen selaku seniman Biak dan juga Sekretaris 2 Dewan Kesenian Biak. Ukiran Biak begitu kaya akan motif-motif sebagai simbol yang tentu menyimpan sebuah cerita atau makna. Selain bertujuan untuk memperindah, ukiran Biak memiliki makna khusus terutama dalam peruntukannya terhadap wanita dan pria. Sehingga kita lihat motif itu, kita pergunakan dia untuk menghiasi sesuatu, tapi harus kita tahu tujuan daripada ukiran itu sendiri. Karena ukiran ini apa kalau dia menceritakan tentang laut, bagaimana kita menggunakan itu di perahu atau lambang-lambang lain harus dia sesuai dengan tujuan atau maksudnya. Baik yang di darat juga seperti itu. Jadi kita menggunakan, apakah itu motif ini ada di perempuan? Harus betul-betul kita tahu, oh motif ini tulisannya di khusus untuk wanita seperti apa. Kalau dia itu mambri, ukiran mambri, tidak bisa kita tempatkan ke Binsiowi. Harus kita bedakan, sehingga tidak kita semata-mata kasih ukiran saja begitu, tapi kita harus maknai dulu motifnya. Motif ini apa? Nah ini hal-hal begini yang kita selalu dari seniman, kita berusaha untuk harus mengatur cara bagaimana menggunakan motif ini di setiap media, sehingga tidak bertolak belakang dengan apa yang sudah ada di cerita atau dari moyang kita ke depan. Orang menggunakan itu tidak bisa sembarang. Biasa dalam pentas-pentas begitu kita kalau tanya ini motifnya dari mana, terus tujuannya apa. Setelah mengetahui seperti apa tujuan dan maknanya, berikut ini kita akan mengenal ragam jenis ukiran Biak. Bersama Bapak Johanumsen, yang pertama adalah ukiran pada perahu mansusu dan perahu wairon. Tentang ukiran itu ada beberapa jenis ukiran yang khusus budaya Biak yang dipergunakan. Biasa kita lihat di beberapa event kegiatan itu ukirannya biasa dipergunakan. Baik di badan perahu, kita punya perahu itu ada dua. Salah satunya adalah perahu mansusu yang tulisannya itu memanjang, membentuk ular atau naga, sehingga muka dan belakangnya itu tetap sama. Itu yang disebut dengan wai mansusu. Dan wai mansusu itu dipergunakan sebagai perahu perang. Karena ketika mereka menghadapi musuh dan persiapan persenjataan mereka bisa habis, itu mereka cuma balik ke badang saja dan mereka kembali. Sehingga perahunya tidak terbalik atau dibalik perahunya, tapi mereka manusia yang ada di atas itu balik. Jadi perahunya kenapa disebut mansusu? Karena bisa maju, bisa mundur. Oh, artinya itu. Artinya, ya, jadi muka dua-dua sama. Yang kedua adalah perahu wairon. Wairon juga punya ukirannya juga beda lagi. Ukirannya ada pinsuan, jadi dia sepotong-sepotong sesuai dengan perahunya. Jadi ada ukiran-ukiran tertentu yang ada di situ untuk melambangkan kekuatan dari perahu itu sendiri. Karena perahu wairon itu adalah perahu dagang. Perahu dagang. Jadi cuma depannya saja. Jadi dia pakai aksesorisnya itu ada lagi, sehingga memperindah perahu itu. Jadi selama orang tua atau kita punya moyang dulu menggunakan perahu-perahu itu untuk berdagang, sehingga kenapa sampai orang Biak disebut pengayau paling hebat, karena mereka sampai di Sultan Tidore dan sampai ke Jawa. Sampai hari ini orang Biak masih kuat dengan tradisinya. Dedaunan, ranting pohon dan beberapa simbol lainnya menjadi kekayaan ukiran Biak yang kedua, yaitu jenis ukiran dari daratan. Yang di darat itu kita lihat daun-daun atau alam yang indah, yang contoh tifa, karena itu salah satu simbolnya orang Biak itu. Bagaimana orang bawa kayu, mereka bisa buat jadi ukiran ini atau triton. Karena triton itu kan satu lambang irama atau bunyi ketika orang tua pakai dulu sebagai alat komunikasi. Contoh kulit bia itu. Jadi biasa lihat itu ada triton ketika ada bahaya ataukah ada musyawarah di kampung, mereka menggunakan triton itu sebagai lambang. Mereka tiup, ini pasti ada kode-kode tertentu berapa kali, ini pasti ada pertemuan di kampung, atau akhirnya kita dalam bahaya. Salah satu contohnya itu juga sek asas itu juga yang dibuat dari
dari tempurung itu juga. Satu simbolnya juga, di mana dulu diceritakan bagaimana orang memanggil ikan pakai ikan terbang ataukah ikan hiu, mereka menggunakan dia. Jadi lambang-lambang itu hasil kekayaan dari kita orang Biak. Tak hanya dari daratan, ukiran Biak juga berasal dari alam laut seperti simbol sisik ikan, kerang, dan lainnya yang memiliki makna-makna tertentu. Mari kita simak penjelasan jenis ukiran Biak yang ketiga, yaitu dari lautan. Fas-fas ya, karena dia dalam bentuk tulisan yang mempunyai berbagai aspek yang mengembangkan dan menceritakan tentang alam ini, apakah di laut atau di darat, karena ukiran ini kekayaannya itu ada laut dan darat. Kalau kita lihat ukiran Biak itu dipergunakan di badan atau di perahu, itu ada inasen. Inasen itu menceritakan tentang bagaimana ikan di laut punya sisik-sisik itu, ada jenisnya. Ada juga kulit bia yang berputar di laut, mereka mengikuti alur cerita daripada kerang itu. Yang punya makna karena simbol-simbol itu mereka bawa dari alam itu sendiri. Ada burung. Jadi bagaimana tulisan itu disebut man karena mereka bawa dari burung itu sendiri. Jadi ada ukiran yang bawa dari kulit bia yang ada di laut, dia berputar. Biasa ada yang berputar sampai kecil. Nah, itu yang biasa orang tua teman yang bawa untuk jadi simbol-simbol. Apakah dia di Perisai ataukah di Ulu Paran ataukah ada di Manggarwai yang orang pakai bikin perahu. Jadi ukiran itu ada punya lambang-lambang tersendiri. Terkait ukiran Biak, tak hanya sampai di situ saja. Selain ukiran pada perahu Mansusu dan Wairon, ukiran dari daratan dan lautan, yang terakhir adalah ukiran patung Karwar sebagai lambang kenangan akan orang-orang terkasih atau keluarga yang telah meninggal dan telah berada di alam lain, atau dalam bahasa Biak, Mun Aiboy. Karena ada ukiran yang menceritakan tentang orang yang ada di dunia lain, seperti patung Karwar itu. Dulu kan tidak ada media foto, tidak ada media yang lain, sehingga tidak bisa digambar. Orang tua dulu menggunakan media itu. Mereka membuat patung serupa dengan mereka punya keluarga yang sudah pergi ke alam lain, dan mereka taruh di situ untuk melambangkan bahwa ini orang tua kita yang sudah pergi di dunia lain, atau dunia Aiboy. Makanya dunia Aiboy itu orang yang sudah meninggal. Dalam bahasa Biak itu disebut Aiboy, Mun Aiboy. Jarang orang menggunakan ukiran atau patung Karwar itu di pakaian kan. Nah, sekarang sudah di dunia modern ini kita jadikan dia sebagai kreasi untuk kita pajang, bisa menggunakan dia untuk di rumah atau di mana-mana karena kita sudah modernkan dia, patung modern. Dalam seni ukir Biak terdapat warna-warna khusus yang digunakan para seniman secara turun-temurun dengan warna dominan yang selalu digunakan, yaitu warna merah, hitam, dan putih. Ada warna khusus, jadi kita orang Biak dulu kan tidak mengenal cat. Mereka kan menggunakan alam. Jadi mereka bawa rotan yang berbentuk atau daun. Mereka campur karena bisa warna hitam. Hitam itu kan kebanyakan mereka bawa dari seperti cumi itu. Cumi kan kadang-kadang dia keluarkan warna hitam tuh. Tintanya itu yang orang tua orang ambil. Sedangkan di darat itu kan ada beberapa daun yang diramu, maka dia akan bisa warna coklat, ada yang bisa warna merah. Kalau warna putih itu kebanyakan mereka bawa dari keran atau mereka bakar kapur. Awet dia bisa jadi putih. Jadi kita punya warna khusus Biak itu kan cuma warna hitam, biru, merah. Hitam itu kan warna netral di mana-mana pasti. Istilahnya warna putih tapi kita bisa pakai warna hitam untuk menghilangkan dia. Atau kita merubah sesuatu pasti hitamnya itu kita pakai lambang hitam itu kan karena di mana-mana pasti dia hitam, dia dominan. Jadi ukuran Biak itu hitam ini yang mereka menggunakan. Jadi kalau ukuran Biak dia kalau putih dengan hitam dia bisa siang malam ukirannya. Tapi karena kita sudah sampai di modern ini ada kita punya lambang atau kita punya warna juga ada seperti warna merah, biru. Nah kayak kita untuk memperindah. Tapi itu ciri khasnya orang Biak gitu. Jadi ada merah, hitam, dan putih. Tiga ini yang biasa dominan. Sebagai seniman, besar harapan Pak Yohan agar seni ukir Biak tetap hidup dan berkembang, bahkan dipelajari oleh anak-anak muda selaku generasi penerus. Sehingga karya budaya turun-temurun ini tak punah sebagai cerminan jati diri. Karena ukiran atau budaya ini kan sama, dia juga hidup seperti manusia. Ketika kita gerak, maka dia juga hidup. Jadi ketika generasi ini tidak bergerak, maka dia akan sampai di situ. Sebagai seniman, bersyukur karena lewat eventnya pemerintah itu, adik-adik kita sudah banyak yang kreatif, menulis di badan, penari ya. Hari kita perhitungan 30 orang. Motifnya itu dia ukir di 30 orang itu sudah lumayan. Kita lihat itu sudah satu pelajaran
barang berharga yang tanpa kita seniman kita kasih pelajaran di tempat khusus, tapi mereka sudah belajar. Jadi adik-adik rata-rata kita punya adik-adik di Biak ini sudah banyak yang sudah bisa ukir. Kita pesan motif itu dipergunakan sebagaimana mestinya. Kalau dia itu ada di perempuan, yaitu Binciowi, ya khusus yang kita cari yang Binciowi. Kalau dia ada di Mambri, ada di laki-laki. Ketika orang bertanya, kita jawab. Jadi harapan saya ke depan kita tetap berkarya terus. Adik-adik tetap berkarya karena ini budaya kita, bukan orang lain punya. Asal seperti yang saya sampaikan tadi, mari kita membedakan mana yang tidak, mana yang kita bisa pergunakan sehingga tidak menjadi bahan pembicaraan. Mari kita menjaga budaya kita sehingga orang lain juga menghargai. Mari kita tetap mempertahankan kita punya budaya. Kalau tanpa budaya kita tidak punya jati diri. Dari Kota Karangpanas, Biak, Papua, saya Eta Rumngefur, Syawima Kasumasa.